Halo, selamat datang lagi di channelnya Cawes Vlog. Terima kasih Abang Rino, Bapak Alwin, Bapak Topan, sama Pak Obet. Kembali lagi di segmen Gado. Ya udah, lanjut. Financial problem, pengaturan cicilan. Oh. Ini Kalau cicilan mah semuanya punya cicilan nih. ya, ini Saya nggak punya. Saya nggak punya. Pidit. Saya nggak punya. saat ini Kita timnya ini memang ya. Enak kayaknya hidup gak ada cicilan. Bingung mau nyicil apa orang rumah masih ngontrak itu. Ya, paling nggak nyicil dosa kayak apa kayak nyicil dosa. Tiap hari itu kayak. pengaturan cicilan sih sebenarnya tanpa diatur pun udah mengalir, harus dibayar. Ya memang udah jadi kewajiban, makanya cicilannya dibikin auto debit, jadi ya udah, jadi udah tahu. Otomatis ya. Otomatis ya udah itu pengeluarannya itu. Gitu. Tapi punya ini nggak? Punya kayak semacam sugesti kalau nggak punya cicilan itu nggak kerjanya jadi nggak semangat gitu ada? Oh, iya, justru bener, justru bener. itu yang dikejar. Bener, saya Nggak. pengen nanya itu. Gimana? Nggak, Justru kalau menghindari saya ya? justru saya apa ya mau buat saya nggak punya cicilan tapi saya buat seolah-olah itu cicilan, jadi Nah, kan banyak nih sekarang cara nabung yang langsung auto debit kan banyak. Ya, benar. Nah saya mau begitu kalau udah lunas cicilannya gitu. Saat ini masih ngejalanin ini tanpa diatur pun sebenarnya udah harus tiap bulan ya dibayar. Kalau pengaturan cicilan ya gimana nih kalau nggak dibayar nanti di ini segel. Nggak, tapi mungkin kalau dari awal pas ngambilnya itu ngitung nggak, misalkan oh saya hanya akan ngambil dengan cicilan yang misalkan 30% dari total penghasilan ya gitu, sempat kalau itu pasti. berpikir gitu Kalau nggak? itu pasti ya? pasti memperhitungkan lah, nggak mungkin kita istilahnya apa sih bahasanya, prihatin boleh tapi jangan nyiksa. Nah itu maksud saya, jadi Toh kan namanya hidup kan nggak tahu. ini kan buat bisa Nah, jadi ya, nggak bisa tahu jadi ilmu gimana. buat kita nih yang Iya. belum punya cicilan gitu Belum kan. punya cicilan soalnya. Iya itu Mudah-mudahan balik nggak lagi. deh, jangan lah. Prihatin oke, untuk mengejar sesuatu, memiliki sesuatu kita prihatin, itu memang wajib gitu kan kalau kita pengen apa-apa. Tapi jangan nyiksa. Ya tetap diperhitungkan dong. Kalau mau ambil apa tetap diperhitungkan gitu. Ini masih bisa kita bayar Napas dan kita lah. masih bisa istilahnya ya namanya punya anak kecil loh, ya kan? Punya anak kecil ya, kesehatan oke lah, kesehatan saat ini kita udah di cover kayak yang sebelumnya kita bahas. Tapi kan anak kecil kebutuhannya banyak juga. Jadi ya itu tetap kalau cicilan kita perhitungkan. Itu enggak yang langsung jebret habis ya enggak gitu kalau cicilan. Tapi kalau saya udah punya cerita menarik Apa gimana? masalah keuangan kayak gitu kan. Kebetulan kan saya nggak punya cicilan sama kayak Topan. Cuman saya ngomong ke istri, kalau ada sisa, yang gitu kan, kalau ada sisa ditabung, kita bilang kayak gitu. Oh iya, palingan saya ya sekitar sekian lah, gitu kan. Setelah saya coba nanya kan, tabungan kita udah berapa? Karena saya langsung nabung gitu kan. Auto debit saya nggak pakai auto debit gitu. Jadi langsung aja istri kan, karena keuangan kayak di video yang sebelumnya, keuangan saya serahin semua ke istri gitu. Saya di sini dijatah. Nah, ketika saya tanya hitung-hitungan saya, kasaran saya harusnya sekian gitu. Ternyata saya tanya hitungannya berapa udah tabungan sekarang? Udah sekian. Wah, kaget saya. Sekiannya tuh lebih tinggi atau Lebih besar. Lebih besar. Di luar Di ekspektasi luar malah ekspektasi tinggi saya lagi. gitu kan, di luar ekspektasi. Lo kok bisa begitu? Saya nanya gitu istri kan. Kok bisa begitu? Iya mas katanya. Soalnya kalau pas Mas Rino 2 bulan ke sana untuk kebutuhan di sini, saya pakai gaji saya aja katanya dia gitu. Nah, kalau pas Mas Rino pulang ke sini aja saya pakai, tapi itu pun untuk kebutuhan Mas Rino katanya gitu. Itu yang agak buat saya surprise. Kok bisa segede itu gitu. Ya, gitu ceritanya. Adem ya, nggak punya cicilan tuh Aduh, adem. udah tenang banget gitu. Oh, mamen, aduh. Jangan lihat saya. Coba sekali-kali damai gitu loh. Galak amat. Pertanyaan itu tuh. Ini harus balik lagi ke naga. Kalau Pak Dodi, Pak Pak Dodi Dodi gimana gimana? Pak Dodi? Kalau menurut saya sih, saya nggak punya cicilan tuh nggak hidup. Oh gitu. Saya tuh hidup untuk cicilan. Jadi Dah. menyicil itu adalah batu loncatan ya. Iya. Itu Biar lebih semangat ya. Itu komentar singkat saya lah.
Saya mau iri sama kalian berdua nggak punya cicilan. Tapi kan aset beda, Bos. Iya, Kita nggak punya aset kalau kita. Kita nggak punya cicilan tapi nggak punya aset. Aset Adi Asetiana Guraha. Oh enggak, aset saya yang paling berharga tetap anak, Bos. Ada lagi nggak? Singkat banget komennya. Coba komen agak panjang dikit komennya. Kayak ngomong sama Pak RT singkat-singkat. Nggak keluar nggak keluar, tenang aja. Ya kalau saya sih itu tadi lah. Nggak, menurut Pak Dodi tuh idealnya tuh berapa persen dari penghasilan sih sebulan itu? Ya kalau saya sih kredit untuk membayar angsuran itu paling enggak 30% lah. 30%. Kalau saya sih intinya seperti yang kita bahas sebelumnya tentang financial problem di rumah tangga, artinya kebutuhan istri anak itu berapa gitu loh maksudnya. Sudah saya tanyain dulu berapa gitu kan. Contohnya contoh 10 juta gitu kan. Contoh nih ya. Nah, terus ya artinya kalau kita punya uang lebih, ya berarti uang sisanya ini cukup nggak untuk bayar kredit gitu loh. Paham nggak maksudnya? Jadi ya jangan sampai kebutuhan menangin kebutuhan anak benar, istri. ya, artinya saya nggak akan pakai kebutuhan mereka untuk bayar kredit gitu loh. Berarti Gitu. kenapa nggak di ini dulu ya? Bisa kreditnya sekian nih, itu dulu yang harus dipenuhi gitu. Jadi untuk kebutuhan itu menyesuaikan nggak gitu ya? Oh enggak. Enggak ya? Ah, nanti kalau lebih Soalnya baik. nggak, kita dari kubu yang nggak ngutang gitu. Jadi kita pengen tahu gitu. Ya kalau saya sih ya kalau itu sih enggak karena Enggak ya? kalau kita mengalokasikan dana hanya untuk bayar cicilan ya kasihan anak istri karena istri atau anak kan butuh biaya juga kan, apalagi ya istri juga karena istri saya nggak kerja kan otomatis ya dia juga nabung juga apa yang pengen dia mau gitu kan. Tapi ketika itu kan ada BI checkingnya gitu ya. Ketika misalkan kayak pas waktu pandemi kemarin kita sempat di lockdown di rumah 3 bulan, jelas kan pendapatan kita basic potong pajak menurun. Nah itu gimana? Kan sementara nggak akan menurun juga tunggakan. Ya kan saya cicilannya. ngajuin kredit waktu dulu. Kalau sekarang kan saya nggak ngajuin kredit. Nah, tapi kemarin Nggak, sempat maksudnya ada di masih ditunda bayar, nggak kan? pembayarannya? Oh enggak ada. ya. Enggak ada. Itulah fungsinya saving. Nah, ya, itulah fungsinya dana darurat. Iya, jadi memang ya harus. Jadi ada dana plafonase gitu ya. Benar. Jadi 3 bulan itu saya kan lockdown 3 bulan nih. 1 bulan pertama masih oke ya. Terus di bulan kedua saya karena waktu itu saya terbantu dengan adanya saya ada perjalanan dinas lah. Oh ya, yang ke Jakarta ya. Ya, jadi uang yang sebenarnya itu uang pribadi tapi digunain untuk keperluan dinas. Ya itu jumlahnya juga nggak sedikit. Nah, kebantu di itu. Nah, bulan ketiga ini yang saya harus gunain dana darurat. Gitu untuk mencukupi gitu ya. seperti itu. Berarti memang kita harus prepare ada dana khusus, dana yang Iya. tidak terduga gitu. Benar gitu. Berarti nggak bisa kita paycheck to paycheck ya kalau Iya. misalnya punya kredit ya. Benar. Oh, oke. Gitu. Nah, untuk dana darurat sendiri Pak Dodi nge-planin berapa? Berapa persen? Ya kalau saya sih kalau dana bagaimana lah gitu maksudnya perhitungan dana daruratnya itu seperti apa? Kalau gitu? kalau saya sendiri dana darurat itu saya anggap dana yang hilang. Artinya itu sebenarnya dari duit saya, sisa dari gaji yang udah dipotong dengan kredit, terus dipotong dengan kebutuhan anak istri. Nah, sisanya itu biasanya saya masukin ke saham. Itu yang saya Tapi istri tahu itu, Istri tahu karena istri juga ini investasi di saham juga. Dan istri tahu. Jadi karena pemikiran investasi di saham itu kalau dari saya sih saya anggap uang yang hilang. Kalau itu uang yang menguntungkan ya alhamdulillah gitu loh. Cuma kalau karena kan saham kan resikonya tinggi kan. Artinya kan ya kalau resiko tinggi kan ya harus menerima kalau resikonya itu. Seperti itu. Jadi campur nih antara investasi dengan darurat nih. Iyalah. Gitu. Jadi ya itu kemarin dana darurat saya harus narik withdraw dari situ. Itu kan cepet kan 2 hari aja. Oh iya. Liquid kalau kayak gitu mah liquid. Seperti itu. Oke, lanjut. Kalau dari saya ini saya dapat quality time di rumah. Nah, quality time ini kalau saya waktu cuti biasanya saya habiskan di rumah main sama anak. Nah, biasanya saya kebanyakan membantu istri. Jadi walaupun kalian menyebut saya cacing, tapi memang iya. Ini besok kalau banyak yang lihat banyak yang bully saya ini.
Makanya takutnya ntar diedit, Be. Nanti kalimat cacing gue ganti. Jadi saya habiskan di rumah sama anak istri ya. Jadi kadang kalau hanya di rumah itu biasanya saya sudah tahu aktivitas istri itu seperti apa untuk mengurus anak. Jadi kayak bangun pagi gitu kan, istri pasti masak atau ke pasar. Nah saya jagain anak. Sampai pokoknya seterusnya dengan aktivitas istri di rumah yang tanpa saya ada ya saya membantu itu. Nah itu kalau di rumah ya. Cuma ya saya hobinya memang jalan-jalan. Pasti ada kalanya saya harus jalan-jalan. Nah, quality time-nya benar-benar di situ. Jadi benar-benar ya jalan-jalan sama anak istri, entah itu jalan-jalan yang dekat rumah ataupun jalan-jalan yang memang jauh dan memang harus nginep seperti itu. Kalau saya sih quality time-nya di situ. Kalau cara main dengan anak kan itu kan cara main beda-beda lah. Tiap anak kan cara mainnya beda, ada yang anak pengen gambar atau anak pengen berenang atau apa kan itu beda-beda gitu aja. Cuma ya pasti nemenin anak main tuh pasti gitu aja. Jalan ya. Makanya namanya traveling, gaming dan gamble. Kok traveling cari angin? Cari angin. Aduh lupa. Iya. Jauh-jauh Kalimantan cari angin, Bos. Iya benar. Dinikmatin ya cari angin. Itu aja. Mungkin sama kayak Pak Topan ini banyak jalan-jalan juga. Ya karena dua-duanya kerja, Bos. Jadi Yes. kadang kalau saya pribadi mungkin karena jadi istri pun juga punya jenuh namanya kerjaan gitu Iya, kan. apalagi di ibu kota sana kerjanya ya. Kebetulan lagi di ibu Seharian kota ya. jadi kayak piknik tuh jadi wajib gitu. Nah, ini yang agak susah nih karena pandemi ini. Nah, Ini yang jadi agak Itu tantangannya sekarang ya. Cuma kayak omongan kemarin tentang jalan-jalan itu versi Pak Rino ya memang kalau melihat Pak Rino itu saya juga iri gitu loh. Kalau tiap pulang hanya di rumah aja, kok bisa gitu loh. Kalau saya nggak bisa ya. lebih irit ya. Jalan sekarang Iya. mancing. Paling kalau jalan-jalan jangan mau istri misalkan ke pasar bareng atau belanja bulanan. Tapi istri senang piknik nggak? Istri karena Maksudnya memang jalan ke tempat suasana something atau yang pegunungan atau laut gitu. suka. Malah istri itu lebih sukanya perginya tuh barengan satu keluarga. Oh. Malah sebelum nikah satu rumah itu pergi bareng kemana, ke Malang, kemana gitu. Sukanya lebih ke laut atau ke gunung-gunung? Enggak, lebih ke apa sih ya? Ya, gunung laut semua lah. Kalau Yang laut penting main rame, ya, Jepara indah-indah. Oh iya. Deket aja kan. Iya, nanti kita mancing, ya kan? Tapi nggak tahu ya, jangan. setelah dia nikah sama saya nggak tahu karena berusaha menyesuaikan dengan saya kan. Hah? Saya masih jarang mau keluar, nggak tahu ya. Tapi istri pernah nggak yang ngajak, Mas, ayo main yuk gitu. Saya bosen di rumah misalkan gitu. Pernah? Enggak juga Nggak sih. juga ya? Enggak juga. Pengennya, Atau pura-pura pakai headset. Ada yang ngomong pakai headset. nggak, tapi pasti pengennya sih pengen jalan-jalan. Cuma memang karena kemarin waktunya sih mungkin ya, karena saya udah 4 bulan, 5 bulan ya dari menikah langsung isi. Sebenarnya istri pengennya jalan ke tempat saya ke Bima, udah jalan kan malah pengennya ke ini NTT yang negeri di atas awan tuh, Wairebo. Nah kita udah planning ke sana, dia pengen banget sih sebenarnya. Pengen juga kan ke Wairebo. Jauh, Gara-gara jauh ngeliatin banget ya. itu. Iya. Bos, tiketnya Bos. bos. Saya ngeliatin itu Erik Sukamti sama Iwan Fals Iya, itu. Nah, iya, ya iya. Wairebo di Luar situ. biasa perjalanannya itu. Karena kalau dari tempatku itu tinggal nyebrang aja sih. Oh gitu. Pakai Berapa jam? ferry. Ferrynya berapa ya? 6 sampai 8 jam lah. Lumayan, Bos. Nah, itu kalau pesawat dulu sempat ada pesawat dari Bima langsung sana. Tapi nggak tahu karena sedikit sekarang udah langsung Bali. Bali langsung ke Labuan Bajo. Atau Tapi ke welcome Bang. aja ya Hmm? masyarakat di Wairebo tuh. Maksudnya dengan pendatang terus nginep di rumah di sana. Sejauh ini sih karena saya belum pernah sana ya, tapi sering nonton di TV. Welcome aja ya. Welcome aja karena mereka udah open. Enak. Nah itu pengennya ke sana. Dan mau nggak mau kan nginep ya kan? Atau bisa? Bisa juga. Tapi pulang jauh pergi. loh. 6 jam 8 jam. Jalannya kalau Bukan, bukan. Oh, ke Untuk kota jalan ke dekatnya. atasnya. Oh. Kalau 8 jam kalau nggak salah ya. Dari Sape, Bima, ujung timurnya Bima, sampai ke Labuan Bajo. Oh, istri Sana, pengen ke belum sana lagi. ya? Pengen sana, cuman karena udah langsung isi, kemarin kan 4 bulan nikah, langsung isi, jadi ke Bimanya itu pas, masih belum isi sih ya. Oh, pas waktu ke Bima belum isi, tapi pas kondisinya kemarin tuh lagi angin kenceng. Oh. Akhirnya pas balik lagi Semarang, mau ke sana lagi, istri udah isi. Nah, sekarang mau ke sana lagi, anak masih kecil. Iya, Jadi belum ini, kalau pengen jalan saya pengen, malah pengennya ke luar-luar gitu. Nah, urusan quality time nih. Sampean dulu kan pernah istilahnya punya hobi naik gunung atau petualangan lah. Ada nggak kira-kira sama anak istri pengen diajak
camping. Lu pengen ya. Terus naik gunung sama Pengen. anak gitu. Iya. Sama gitu ya. Sama pengen. Saya pengen ya nggak tahu ya karena memang saya senangnya ke sana naik gunung ya karena saya hobinya ke situ dari dulu. Pengen juga ngajak anak istri gitu Iya. untuk lebih dekat ke alam sih. Sama. Tos dulu lah. Yo Iya, punya teman. Tapi kemarin nembak istrinya di gunung nggak? enggak. Oh, Langsung ya. Ya, saya nggak nembak, nggak Oh, pernah langsung nembak, lamar. langsung lamar Oh, iya. orang tuanya. Naga. Ngerti lah. Karena ya sebenarnya walaupun saya dibilang cacing sih. Iya, saya bilang naga. Saya bilang dia Iya, naga. nggak bilang cacing. Dia bilang cacing. Iya. Ya Terima kasih untuk kalian yang telah nonton video ini dari awal sampai habis. Saya doakan, kalau ingat, semoga semua sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Oh iya, sampai lupa. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih.